Ketika orang-orang kafir pulo Nabi, Nabi gebalah pulo nyanya. Nah, ketika orang-orang musyrik menghina Nabi, Nabi membalah hina nyan pihana. Karena Nabi akhlakul karimah. Jadi kebencian pada Nabi itu yang dilakukan oleh orang-orang yang benci kepadanya adalah kebencian sepihak. Kan orang lain hakai bengeh ke Nabi, maka Nabi berakhlak mulia. Kenapa? Karena yang merongrong Nabi sepihak, yang menghina Nabi sepihak, yang mengejek Nabi sepihak, maka Nabi dihina pun mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kaffainakal mustahzi'in. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan risalah, artinya pengembangan dakwah, invensi terhadap dakwah Islam pada saat itu, di mana Allah berfirman, fasda' bima tu'maru, sampaikanlah secara terang-terangan. Artinya tidak usah sembunyi-sembunyi. Sebab sekian lama Nabi dalam menyebarkan dakwah di awal-awal Islam itu dengan sembunyi-sembunyi. Dilakukan dengan sembunyi lantaran ada ancaman, ada rongrongan, ditantang, diejek dan sebagainya. Maka Nabi menyampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Istilahnya ya kalau lokal lah ya, masih di dalam ruangan, dalam lokal, di tempat-tempat tertutup, belum secara terbuka. Maka ketika sekian lama itu Nabi menyampaikan dengan terang benderang, secara terus terang di dalam masyarakat umum pada saat itu. Dan hal ini banyak ditulis di dalam kitab-kitab sejarah Nabi. Nanti ditemukan dalam sejarah Nabi, misalnya Sirah Nabawiyah, Nabi menyampaikan dakwah sembunyi-sembunyi. Itu dari SD kita sudah diajarkan dulu bahwa ada fase dakwah Nabi itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad, fasda' bima tu'maru, laksanakan atau sebarkan dakwah itu secara terang benderang. Qala Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna terang benderang yaitu azhir, perlihatkan, pedih laju, nyatakan laju, hanalim som-som, atau bahasa Aceh hanalim terus terang laju benan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah. Jadi semua yang Nabi lakukan itu diperintahkan. Hijrah diperintahkan, Isra Mi'raj diperintahkan, dakwah terang benderang atau terang-terangan, tidak sembunyi semua. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh Nabi tanpa adanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa saat Nabi menyampaikan dakwah dahulu, ini penuh dengan duka cita, bukan sukacita, duka cita, dengan susah payah. Terperah dengan susah payah loh. Menyertanya ini dengan senang mudah. Hai ke senang mudah, ini dakwah ini ke ribah senang mudah. Le datang dakwah ke satu bayang pelok, mangkan mudah, tenang. Dakwah Nabi dengan susah payah. Dengan begitu mendapatkan tantangan, resistensi, ditantang oleh orang-orang saat itu yang masih musyrikin, tidak cinta kepada Nabi. Wa qala dhaha, makna daripada fasda yaitu a'lim, umumkan, maklumkan, sosialisasikan terang benderang dakwah Islam itu.
dan menyampaikan kandungan Al-Quran itu bainal haqqi wal batil, secara tegas dan lugas. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayah bi idharid dakwah, dengan memperjelas dakwah itu terang benderang tanpa harus ada rasa sembunyi-sembunyi atau takut. Wa tabligh ar-risalah, menyampaikan risalah Nabi ila man arsala ilaihim, kepada orang yang dituju. Jadi disampaikanlah secara jelas tanpa ada lagi kekhawatiran karena perintah Allah. Maka di sini dijelaskan sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Ubaidah, mazalan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, bahwa Nabi tidak sunyi. Arti tidak sunyi, Nabi selalu, senantiasa Nabi merasakan bahwa dalam melakukan dakwah itu mustakhfiyan, rasa cemas, rasa takut, ya, rasa terancam. Hatta nuzilat hadhil ayah, barulah Nabi merasa lega ketika ayat ini turun, karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad, hai Muhammad, sudahlah, enggak usah lagi sembunyi-bunyi. Udah jelas dakwah terus terang. Kalau ditanya ini apa ini, katakan bahwa ini adalah agama Islam. Apa urusanmu? Katakan bahwa aku adalah Rasulullah. Nyanka terang-terangan, karena ya di backing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itanya kena si tacok polanya kan, yang punya orang kagetun pakai polanya. Beyo nunja ayu hana pun alung likut. Man beda ji, Allah gekenyo ke Nabi Muhammad betul-betul gelindungi. Baik Muhammad, enggak usah lagi takut-takut, enggak usah sembunyi-sembunyi. Laksanakan secara terang-terangan. Uke pegah. Inna kafainakal mustahziin. Saya yang melindungimu, kata Allah, dari orang-orang yang olok-olok. Jadi Allah gejamin keselamatan Nabi. Itanya kemenan, leh tak pecuh-cuh gop, awal kitanya peluang. Hana pu kaya jubaya kena long likut. Munyai poh kah long ile peluang. Nya itanya, bak pu behe gop kali. Wahna insiden awal kitanya cok silap. Maka itanya buat pecuh-cuh tu. Atau nasi tak pecuh-cuh rung, tak nak cok manfaat le kitanya. Hana pu kam pakai ju tenang mentang. Tekai pakai dia kabruk nanji, kaget ji. Nasi ledung kan? Cuh-cuh. Cina ulah lang kamu cuh-cuh hampu, pu tansya. Mempercuh-cuh, tahu? Mengadu domba yang cuh-cuh. Ya, jadi Allah memberanikan Nabi Muhammad karena Allah Maha Pelindung. Oleh karena itu maka Nabi bersemangatlah berdakwah dari pola sembunyi-sembunyi berubah menjadi pola terang-terangan. Wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu hai Muhammad dari orang-orang musyrik yang mengganggumu, yang mengejekmu, yang menghinamu, yang mengolok-olokkanmu dan sebagainya. Ai akfif anhum wala taltafis ila laumihim, abaikan olokan-olokan, ejekan-ejekan dari mereka itu, orang-orang musyrikin pada saat itu, yang macam ikut ke Nabi itu, sampai Nabi dibuat menurut mereka itu menghina. Padahal Nabi tetap mulia. Seberapapun mereka menghina Nabi, Nabi tidak hina tentunya. Karena Nabi orang yang Allah jamin akhlak mulia. Hana tadingo dalam sejarah ketika orang-orang kafir pulau Nabi, Nabi gebalah pulau nyanya hana. Ketika orang-orang musyrik menghina Nabi, Nabi membalah hina nyan pihana. Karena Nabi akhlakul karimah. Jadi kebencian pada Nabi itu
yang dilakukan oleh orang-orang yang benci kepadanya adalah kebencian sepihak. Kan orang lain hagai bengeh ke Nabi, maka Nabi berakhlak mulia. Kenapa? Karena yang merongrong Nabi sepihak, yang menghina Nabi sepihak, yang mengejek Nabi sepihak, maka Nabi dihina pun mulia, diolok-olok pun mulia. Beda dengan kita. Mi tanya mi ulok-ulok legop galam tentai mulia tu. Sebab pakan 3 ulok tanya 30 ra tak balah. Jadi lebih ulok-ulok tanya ulok. Dah kelok menyangan lo mi pantang 3 mekam yang kejik tanya ada haju akhlak tu. Nabi hana tidak terpancing emosional musuh, maka Nabi itu berakhlakul karimah. Ni tanya ke hana lagi kan. Tanya bandi olok-olok legop. Sebenarnya watai ulok-ulok dia legop kamu lihat tanya. Dalam hal kejahatan kita lebih bagus objek daripada subjek. Ihina legop tanya mantang mending masih bagus daripada kita penghina. Yang hanagat urang hina. Tanya yang tun hina sebenarnya hana tak masalah. Karena hina ngahana hina kan ba urang ji, ba Allah Taala. Namun demikian tanya dihina legop sebenarnya galom hina, pah tabalah hina ke gop, ka serinya kehina itu betul ni. Karena itulah maka kita tidak mampu membangun pola akhlakul karimah yang sesungguhnya. Pani nak tengok dalam kehidupan masyarakat kan, god dengan orang karena orangnya god. Yang kehina sagai. Hai, pekan god tak dua na. Iji pi god tak gelu. Yang kehina tengok buat seri-seri saja. Peimbang-imbang sagai. Hai hon ni ja buat orang meninggal. Oh cuma dak kibah cuma orang je dah meninggal maklum awai jihja. Dah seri-seri sagai tanya. Menanti bak pesta, na orang undang pesta. Yang tengah lung na undang. Tapi nyolong payah lung ja undang pesta apa kot. Buat pesta nak lung re anak posibelah katro. Jadi buat balah-balah sagai tanya. Mia tak depu kanyan hana kejak bak tanya. Oh ngalung hana puyak pancing. Adik raya thai isi lumo hana putu mengajak. Menan laju tanya. Karena memang kita tidak berakhlakul karimah sebagaimana Nabi. Maka Nabi itu dilabel oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam hal Nabi berdakwah begitu banyak hinaan. Makanya dimaklumi saja. Kalau hari ini dalam kehidupan publik kita lihat ada tokoh-tokoh agama dihujat, tokoh-tokoh agama dibenci, tokoh-tokoh agama difitnah, tokoh-tokoh agama di macam-macam yang bersifat negatif. Nabi yang pertama merasakan itu. Nabi yang pertama diperolok. Kita tahu ini kan orang caci ulama dan sebagainya. Ya, boleh jadi itu familinya orang-orang dulu. Yang famili urang-urangnya awai, kadang nak tabuh jaringan, ya. Ya, jadi Allah mengatakan kepada Nabi, a'rid, abaikan, berpalinglah, baik tak petimang, baik tak ya purumun, pu ke masa ceng berarti. Butuh baik pinyu, pu belipih. Butuh baik. Jadi Nabi Muhammad dalam berdakwah, tu baik pinyu, artinya tidak terpengaruh dengan ejekan-ejekan itu. Dan Nabi tidak cengeng. Kan hana ada dengar Nabi geti anduk masa ceng. Lu Rasulullah ni lagi yang ilu ke bek Nabi pilu ke rakyat. Hana. Jadi Nabi tidak punya mental mundur. Yang ada pada Nabi adalah mental progres, mental maju yang Nabi. Ego tren hana. Miau tanya cengeng no. No ai kwatim le yang kui mom kampung makanya kheng-kheng ke leung mesti ron anak totem le. Jadi harus diambil pola a'rid anil musyrikin. Karena but miau berat hatap timang urang kun pi nyo hati tidak pubut. Itulah dalam kisah dinamakan dengan kisah Luqmanul Hakim kan, dalam kisahnya. Bagaimana itu? Yang masalah unta. Kanya Luqmanul Hakim sebutkan kan tidak ada yang benar di mata orang. Luqmanul Hakim. Ketika dia berjalan dengan anaknya, saat dia membawa keledai, ya keledai, kon kedelai, tegume kelidai, dia naik dua-dua salah di mata orang.
Oh mahana pri kelide macut Luqmanul Hakim. Gutem gidu dua kelide. Dak mendeh kon be dua gidu. Ganto-ganto lah gidu. Mio kai anak kon be ele gerhak agaknya menai kun. Akhirnya turun salah satu. Bukan hanya datang ngatam tang. Geja aju. Anak jangan dapat. Luqmanul Hakim di kelide. Kan ngalam betul dia. Ikulam polong Luqmanul Hakim be nak sayang kana nganya nak di kelide anak you ceruh depak salah lagi kan dibilang lagi orang yang getukar rolling banyak tak kata bah lunjak lung depak salah juga ikule urang man anak Luqmanul Hakim hana ge pruno baca masa anak you ge ceruh nganya depak bit anak hana adab salah lom kal heboh salah. Akhirnya putra gecolah alternatif terakhir li Luqmanul Hakim karena kaman le cara man le salah putra getal mendua ke getal mendua kelide ja aju igak nyan ceruh dapat dua ke salah silap polong bit urang nyan hana tu meki macu kepu getem ceruh dapat nampak kelide na apakah nge artinya tidak pernah ada komentar yang benar. Jadi a'rid anil musyrikin, maka Allah gejaga ya gebimbing Nabi untuk berpaling dari olok-olokan orang musyrik. Tidak perlu itu dihiraukan. Ini tahiraukan hapuh dan bubut. Wa tablighu risalati rabbika, dan Nabi terus menyampaikan risalah Tuhan. Waqila makna lain daripada a'rid anil musyrikin adalah anil ihtimami bistihzaihim, yaitu tidak menghiraukan atau tidak begitu peduli atau menambah lain, enggak usah ambil pusing dengan olok-olokan yang dilontarkan kepada Nabi. Nah, jadi yang sama lagi Nabi yang pegang kapal Nabi Nuh ya. Coba dilihat nanti di dalam ayat Quran kisah Nabi Nuh. Jelas dikatakan bahwa Nabi Nuh itu dianggap gila oleh kaumnya saat itu. Nuh nyan putra kana pelaku putra kana pegang perahunya ya tuh gunung itu. Ni gak perahu la laut. Sampai dia menganggap Nabi Nuh saat itu sebagai orang gila. Nabi Nuh bercurhat kepada Allah. Ya Allah, pakiban lun pegatnya kaum lung lagi nyoy. Jadi gebi semangat li Allah. Yan, hana gekun hom yang pulang mak dro ke kira haik ka trun laju. Hana. Jadi terus berjalan. Maka tidak ada dalam sejarah Nabi yang mengundurkan diri. Hana dalam sejarah. Hana Nabi mengundurkan diri. Padahal semua Nabi itu mendapat ujian. Bahkan ada yang ujian plus yang disebut dengan ulul azmi. Yang plus ujian ni kayaknya. Melebihi dari nabi-nabi yang lain. Tapi hana ada dengar dalam sejarah Nabi jaro ikli pulang stempel. Kalau lagi kecil kita nyoino kan? Tak pulang stempel dia dah baca abad Quran. Kucing pulang stempel. Nali tak dengar pekon. Ikli yang lagi nyono ikli bagi pupuk gero ke camat. Tu camat nak ikli pulang stempel si. Ikli pupuk gero ke bupati wali kota pulang stempel, pupuk gubernur. Nyan kita nah dalam kehidupan model ti andu wasace. Tapi dalam sejarah Nabi tidak ada satupun. Walaupun Nabi itu tetap merasakan sedih na kan hana sedih pegang apa ayat ke. Inna kafainakal mustahziin, sesungguhnya kami nekeli Allah kepada Nabi Muhammad kafainaka, akan menjagamu, akan mengawasimu. Kaji lun jaga Muhammad terus berdakwah. Maka orang-orang mustahziin itu jid kamu apa bereh keli Allah nya urusan kamu keli Allah, kamu apa bereh. Maka ada kekun kafainaka. Jadi tembak ujung ayat wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida. Nyan meyokal kun wa kafa billah hana liruh urusan Allah. Artinya kau tangani kedro oleh Allah. Man kan hana mungkin teragukan. Hai buat kau tangani kedro oleh Allah. Maka mau tanya pakon le urusan haid tangani pakon.
Karena hana terserahkan penanganan jiwa Allah. Mubeo hana libatkan Allah dalam banyak hal. Padahal urusan kan beraya urusan. Tiap pula ada kedra tu. Tayak minta alternatif kedra tu, tayak selesaikan kedra tu. Han selesai. Karena kita tidak melibatkan Allah. Maka Allah kepuluh haju. Hang kapuruh long hai kedan boh ci pubuk je kedra ke guna ehna ke. Padahal minta puruh Allah, maka cukuplah Allah yang menyelesaikan segala persoalan. Artinya setiap persoalan itu memohon petunjuk Allah. Mandu meji payah mohon petunjuk Allah dalam segala hal. Kita beberapa hari ke depan ini pemilu, dan ini sudah beredar anjuran surat supaya menyampaikan informasi-informasi pemilu damai. Nyampe hana ruh Allah, bebek sampai hana puruh Allah. Nyampe nak rencana nak set kedra katanya manusia, libatkan Allah. Ya Allah, ini kami sedang berdemokrasi, kami Bhinneka Tunggal Ika, kami banyak suku, banyak bangsa, kami banyak selera, kami banyak alternatif, kami banyak pilihan, kami banyak kontestan, kami banyak calon-calon. Bantu kami ya Allah terselenggaranya pemilu ini dengan damai. Tapuruh Allah, baik sampai hana puruh Allah. Mia hana tapuruh Allah, kekuli Allah. Bukan, bo punya cara ngecipubuk juga kena karu Tuhan. Jadi talibatkan Allah, karena hanya Allah yang mampu memberi petunjuk. Baik. Kemudian waqala ba'duhum, ada yang mengatakan ayat ini sudah mansuh, mensuh. Ada yang mengatakan ayat ini tidak nasih. Li'anna ma'nal i'rad tarkil mubalah bihim. Karena makna berpaling nyokon berarti talu. Ketika Nabi Muhammad tidak menghiraukan caci maki, bukan bermakna Nabi kalah, bukan. Tapi Nabi mengalah. Jadi urung mengalahnya bagus. Kita bagus bersikap mengalah. Dan kita tidak baik kalau kalah. Kalah tidak baik, mengalah baik. Nabi dalam berdakwah bukan kalah, Nabi berdakwah mengalah. Ada orang caci maki, Nabi tidak membalas caciannya, yang kan mengalah. Jadi ayat ini sebahagian mengatakan sudah mensuh karena ada perintah berperang. Sebahagian mengatakan tidak mensuh. Artinya ayat berperang, ayat berpaling. Maka dikombinasikan. Kalau begitu, makna berpaling adalah untuk tidak terjadi kontak fisik. Nabi hana gak putu mondro dengan urang ejek, hana gak putu mondro ke. Urang ejek Nabi, urang hina Nabi, hana gak putu mondro ke. Maka Nabi menghindar untuk jalan terbaik, bukan takut dan bukan kalah. Sedangkan ayat perintah perang dalam Islam, haridil mu'mininal qital, hai orang-orang beriman, sing-singkan lengan, bela agama. Itu maksudnya bila dirongrong secara fisik, maka dibalas rongrongan itu dalam bentuk perang pada saat itu. Saat ini sudah nggak ada perang dan tidak perlu perang, dan semoga tidak ada lagi perang. Tapi dulu kan dengan perang, tahapan-tahapan di dalam dakwah Islam tidak sunyi daripada beberapa peperangan. Ada perang Badar, ada perang Siffin, ada perang Uhud. Perang itu disuruh perang oleh Allah, jangan lari saat itu. Sedangkan ayat ini disuruh berpaling. Jadi masing-masing kedudukan. Kalau bisa kita terjemahkan dalam bahasa Aceh, yang tujuan ulu bu mati, tapi bek sampai ranting patah, itu maksudnya. Tidak perlu harus dengan kekerasan.
Tapi bisa menghindar. Maka ada istilahnya apa itu defensif, ofensif dan sebagainya. Yang kan untuk kemaslahatan. Fasda' bima amaraka. Saya ulangi, fasda' bima amartuka oleh Allah kepada Nabi, wala takhaf ahadan. Dan engkau hai Muhammad jangan takut kepada siapapun ghairi, selain kepadaku, kata Allah. Jadi hanya kepada Allah lah kita bersikap takut. Kalau yang lain tu apa takut? Maka jangan ada istilah takut dengan manusia. Karena manusia sama dengan kita juga. Ada manusia lain musuh buho tahu reung. Buho tak tahu reung. Tanya pihana perleyo tak karena jawang urang buho nyan sabah sin. Hana urang kita buho reung kan. Puji buho tak. Sang bawa telung dua buah tengah jawang hana. Sabah sin. Maka Nabi melarang untuk takut selain kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita merasa takut. Fa inni, kata Allah, ana kafiuka. Karena sesungguhnya aku menjagamu, melindungimu, membentengimu. Maka di belakang Nabi, di belakang dakwah Nabi itu adalah yang punya syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad tidak binasa di tangan musuh. Nabi Muhammad tidak berbahaya di tangan musuh Islam. Tidak ada Nabi Muhammad kita dengar bahaya di tangan musuh, tidak ada. Ya, karena Allah menjaganya. Wa hafidhuka, kata Allah, dan aku sebagai pemeliharamu, mimman adaka, terhadap yang memusuhimu. Fa inna kafainaka al mustahziin, karena kamilah yang melindungimu dari orang-orang yang memperolokkan dakwah Islam. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang mengolok-ngolokkan dakwah Nabi itu sebenarnya orang-orang yang menjadikan syarikat bagi Allah. Mereka saat itu masih belum menyembah Allah, tapi mereka itu masih mendualismekan Allah, masih menyembah patung. Di sini disebutkan wa kanu khamsatu nafar, ada limang dro ule kudo pada ke nah bak saatnya na limang dro ule kudo yang begitu menantang dakwah Nabi. Ada 5 preman, ya, mereka bersikap premanisme saat itu ada 5 nama-namanya ada disebutkan di sini. Saya kira tidak perlu saya baca, karena setelah saya baca pun satu pun ada yang kenal nanti kan. Anak yang turi kan, mampu dah baca mah. Pokoknya ni kira juga bawa watenyan 5 ro preman tabe jaga dakwah Nabi supaya baik lancar. Mereka itu resist, menolak. Jadi mereka adalah orang-orang yang menjadikan Allah itu bersama dengan Tuhan yang lain. Golong ada ketauhidan pada mereka. Nekeli Allah fasawfa ya'lamun. Awas mereka itu nanti akan tahu resikonya. Jadi orang-orang mengolok-olokkan Nabi itu Allah ancam dengan resiko pada hari kiamat kelak. Yakni idza nuzila bihimul azab fa fihi wa'idun wa tahdidun. Mereka nanti akan merasakan azab sebagai ancaman dan sebagai balasan, sebagai sanksi, sebagai hukuman yang mereka akan rasakan. Walaqad na'lamu. Ya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan kata Allah, sungguh kami tahu annaka, bahwa engkau hai Muhammad dalam menjalankan dakwah tadi, yadhiqu sadruka, terhadap rongrongan,
terhadap olok-olokan yang memusuhimu, kata Allah, sungguh aku tahu perasaanmu. Sedihnya Nabi. Ketepu oleh Allah bahawa Nabi juga ada rasa sedih. Hai pula ayah diperolok oleh anak, ayah itu pasti ada sedihnya walaupun tidak membalas olok-olok. Guru diperolok oleh muridnya, guru itu ada sedihnya walaupun tidak membalas memperolok. Kecil halai pula ulak oleh orang kampung, kecilnya nuwah kesit walaupun hana gebalah ulak-ulak orang kampung. Nabi itu diperolok oleh orang-orang yang menantangnya, Nabi juga sedih, Nabi juga merasakan, cuman Nabi tidak membalas olok-olokan. Dan itu Allah katakan, ai Muhammad, sungguh aku tahu perasaanmu, kamu begitu sedih bukan? Getepu yang oleh Allah. Menyomenan sedih terhadap diolok-olok oleh siapapun itu bukan larangan. Kelarangannya, hai putra sedih na tak, ibang sedih na ikun kelung na, pu yang tertuat lan terkuai. Oh, kenapa sedih? Sedih sih. Cuman tidak membalas dengan hal yang sama. Sedihnya kan perasaan hati, perasaan jiwa. Makanya yang orang beladom si BO tak kun lah, mutih kan? Ya, mutih hai, tertancap bak dada ke. Lagi tak kun ke gop, tak berat-berat tak kun, bak talak ikut. Yang sedih sebenarnya. Cuma Hanji ungkapkan, jadi sedih itu dihargai. Siapapun yang bersikap sedih, sedih itu dihargai oleh Allah. Cuman Allah tidak membiarkan kita larut di dalam kesedihan. Tidak membiarkan kita hanya terus berpangku pada kesedihan. Karena sedih ini urusan jiwa, urusan hati. Maka hati itu mesti dihargai. Maka kita pegah balik tanya, kepingat. Hai begak pegah bacu, sakit hati gop dengar. Saya kata pegah bakah saya sakit hati gop. Jadi yang payah jaga si bacu. Baik pupu yang itu biarlah babah yang kata run aja. Jadi perlu juga dijaga tentang hati orang lain. Nah kalimat, ada itu kalimat. Gimana wardi? Hati-hati menjaga hati, jangan sampai sakit hati. Nah ya? Hati-hati menjaga hati, jangan sampai sakit hati. Karenanya bicara tentang perasaan, intuisi perasaan. Baik, terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan Allah menyuruh Nabi Muhammad yang senantiasa dirongrong, senantiasa diperolokkan dan sebagainya dalam dakwah beliau itu, Allah menggiring nabinya itu supaya banyak bertasbih, supaya banyak beribadat. Wakum minas sajidin. Ai Muhammad baik hayap timang habawanya ibadat-ibadat karo tasbih. Kalau begitu, tasbih itu menjadi obat untuk merespon cacian. Itu nak kan mutabai bahasa Aceh. Kalau kun mutabainya berarti berat buat. Obatnya adalah subhanallah. Obatnya adalah zikrullah. Obatnya adalah ya sembayang. Obatnya ya tung sembayang. Yang kubat karena menyobit seribu sudah tidak ada lagi subjek dan objek. Dua je subjek. Maka Allah gegiring Nabi. Terhadap Nabi sedih itu Allah maklumi, tapi Allah menggiring Nabi supaya fasabbih, bertasbih saja, beribadah saja, be'tat ya pusabepu. Yang cinta jemah pu yang putra, be sabepu. Ya, munyo dengar tut kalau pernah lu pegah Hawaii. Tut yang tutur untuk Tapi munyo pu yang peh dah lo mele. Ya. Oh baik kau tapi pu jadi jangan menyamakan pu yang pu ember ada pu arti pu. Jadi Nabi gelarang pu sabe pu dengan orang-orang yang memperolokkannya. Makanya wajarlah ulama-ulama yang dicaci hana sabe pu. Sebab yang sabe pu kau sabe. Makanya hana sabe.
Karena itu jalan yang terbaik. Ayat terakhir apa ada mari? 23 baru ya. 23. Berarti 5 minit tu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu nekeli Allah sampai datang kepadamu yakin. Ini punya makna yang bukan seperti terbaca seperti ini. Jadi jangan diberi makna kita sembah Allah sampai yakin. Bukan. Yakin di sini maksudnya maut. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Sampai mati sembah Allah. Menyokah mati, habis. Yang benar. Kapan berakhir kita ibadah? Pertanyaan. Berakhir kita ibadah hatta ya'tiyakal yakin. Pada saat kita sudah mati. Pajan habis dah sembayang, hatta ya'tiyakal yakin, menyokah mati itu. Jadi makna hatta ya'tiyakal yakin adalah mati. Sebelum mati, maka terus menerus kita beribadah tanpa ada tanggal merah. Nyajak kantor nak tanggal merah haji. Hai, hanya kantor dia. Tanggal merah orang kalender. Tapi menyai ibadah hana haji. Hana jak jamaah ke orangnya. Tanggal merah nyahana. Jadi hatta ya'tiyakal yakin. Dan tidak ada masa istirahat, tidak ada masa jeda. Karena istirahatnya adalah saat diistirahatkan terakhir, yaitu saat mati. Seperti dalam surat Maryam terlihat ayat yang lain, wa ausani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Artinya salat, zakat dan lain-lain itu terus menerus dilakukan selama masih hidup. Menyokah menali udip, hana je leda sembayang, gimana sembayang di palang kubur tu. Ipandam doa di palang kubur tu. Im doa lega apa tanya. Tanya jika hana je terpulih, maka kita hanya menerima jika ada sumbangan pahala, jika ada hadiah pahala. Nah, urung sama dia. Ikun ausil sawaba kakum tu mengfala katanya nya dia urang sama dia pi menyogok roh kun menyegak nyampe ke kun tamu ke depu tapi kadang-kadang roh pitan kalau tentesit. Jadi kita sesuai dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gelora dakwah kepada nabi dan Allah Maha tahu juga nabi merasakan bahwa dakwah Islam itu dari awal penuh dengan tantangan. Dan nampaknya sampai dengan hari ini pun tidak sunyi daripada tantangan-tantangan walaupun tidak lagi seperti masa yang dilakukan oleh Nabi di awal-awal Islam. Demikian gurungku, mudah-mudahan manfaat mauizah singkat dalam pengajian ini. Wallahu a'lamu bissawab wa ilahi ma'ab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.